Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan time and coordination. Anggota Muhammad Alifuddin, Sangsaka Aji, Dimas Syafilian, Coba kita. Time and coordination. Pokok pembahasan time and coordination yaitu time pada sistem, event ordering, relasi happened before, concurrency and happened before, diagram space-time, time step, metode sinkronisasi, algoritma synchronous and asynchronous system, mutual exclusion, algoritma untuk koordinasi sister agar mutual exclusion terjamin, deteksi terjadinya deadlock. Time adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antara job terjadi sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Time juga disebut dengan sistem komputasi interaksi, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Perangkat input berupa keyboard dan perangkat output berupa display screen, seperti kathode ray tube, CTR, atau monitor. Bila sistem operasi selesai mengeksekusi satu perintah, maka sistem akan mencari pertanyaan berikutnya dari user melalui keyboard. Sistem menyediakan editor interaksi untuk menulis program dan sistem debug untuk membantu melakukan debugging program. Coordination merupakan sekumpulan algoritma yang bertujuan bermacam-macam namun men-share tujuannya, sehingga dasar dalam sistem terdistribusi merupakan sekumpulan proses untuk mengkoordinasi tindakan atau menyetujui satu atau beberapa nilai. Komputer tersebut harus mengkoordinasikan tindakannya secara tepat untuk berbagai hal. Yang penting dalam coordination and agreement adalah apakah sistem terdistribusi asinkron atau sinkron. Algoritma yang digunakan juga harus mempertimbangkan kegagalan yang terjadi dan bagaimana caranya untuk berhubungan satu sama lain ketika sedang mendesain algoritma. Time pada sistem terdistribusi. Fisika clock, sebuah suite untuk menunjukkan waktu yang merupakan suatu kristal quartz yang termekanisme. Logical clock merupakan software counter yang bertambah secara monoton, di mana nilainya tidak perlu menunggu hubungan tertentu ke suatu physical clock. Event ordering merupakan pengurutan event yang sangat diperlukan untuk alokasi resource. Manajemen koordinasi antara proses pada sistem terdistribusi berbeda pada sistem tersentralisasi. Dalam manajemen koordinasi, proses pada sistem tersentralisasi memungkinkan untuk menentukan urutan kejadian, sebab hanya terdapat satu memori dan clock. Manajemen koordinasi antar proses pada sistem terdistribusi untuk menentukan urutan terjadinya tidak semudah seperti sistem tersentralisasi, karena pada sistem terdistribusi parameter yang diperhatikan lebih kompleks, yaitu 1. Memori clock tidak tunggal. 2. Tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian. 3. Hanya dapat ditentukan partial ordering, urutan bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Gita Ramadan dari T2C akan melanjutkan pembahasan mengenai time dan coordination. Untuk materi selanjutnya ada relasi happen before. Itu adalah relasi yang memperhatikan urutan kejadian, karena kejadian yang satu dengan yang lain saling terkait. Pada relasi ini berlaku 3 hal, yaitu proses sekuensial,
hukum sebab akibat, dan simbolnya. Untuk sekuensial adalah suatu kejadian di mana kejadian dijalankan oleh satu pemrosesan atau total ordering. Yang kedua ada hukum sebab akibat, yaitu kejadian di mana pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirimkan, dan juga simbolnya berupa arah panah. Lalu relasi ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada dua proses, yaitu A dan B. Ketika A dieksekusi terlebih dahulu sebelum B, maka penulisannya A arah panah ke B. Jadi yang di proses terlebih dahulu, maka penulisannya akan didahulukan juga. Yang kedua, ada dua proses. Ada satu kejadian dan dua proses. Untuk proses A adalah pengiriman pesan dan B adalah penerima. Jadi untuk penulisannya A arah panah ke B. Hal ini berlaku hukum sebab akibat yang tadi dikatakan bahwa pengiriman pesan akan diterima setelah pesan itu dikirimkan. Jadi ketika A mengirimkan, B menerima, maka terjadi pula hukum sebab akibat. Yang ketiga, ada satu kejadian di mana terdapat tiga proses, A, B, dan C. Untuk A memproses B, B memproses C. Jadi dari kedua kejadian tersebut dapat disimpulkan A akan langsung memproses C, karena proses B tersebut memiliki hubungan yang sama, karena A akan memproses B dan B akan memproses C, maka untuk penulisannya B akan dihilangkan atau penyingkatan. Yang keempat, ada dua event A dan B yang tidak memenuhi relasi. Jadi A tidak terjadi sebelum B dan B tidak terjadi sebelum A, maka kedua event tersebut dieksekusi bersamaan, yang artinya kedua event tersebut tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya ada konkurensi dan happen before. Konkurensi adalah sistem atau program yang berjalan bersama-sama. Di sini adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh sistem terdistribusi di mana sifatnya setiap komputer atau aplikasi melakukan pekerjaannya masing-masing tanpa adanya konflik. Hal ini pula masih berhubungan dengan happen before yang dikatakan tadi merupakan urutan kejadian yang dijalankan dalam satu pemrosesan. Jadi walaupun dijalankan bersamaan tapi memiliki tugas masing-masing dan tidak ada campur tangan dalam satu proses yang lain dengan proses yang lainnya. Jadi tidak saling bertabrakan dan tidak saling mengganggu. Nah, untuk selanjutnya diagram space-time. Hal ini juga masih berhubungan dengan materi sebelumnya, karena pada konkurensi tadi dijelaskan merupakan suatu kejadian di mana dijalankan bersama-sama namun tidak saling berkaitan. Hal ini merupakan contoh implementasi dari konkurensi tadi. Pada gambar dapat dilihat tidak ada satu titik yang memiliki dua arah atau panah. Jadi karena satu sama lain tidak saling mempengaruhi, tidak penting juga untuk mengetahui mana yang didahulukan. Diagram space-time ini memiliki ikatan atau hubungan pembahasan sebelumnya. Tadi saya jelaskan. Jadi intinya pada diagram ini masih berhubungan dengan konkurensi yang setiap event atau prosesnya tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya ada timestamp, yaitu merupakan urutan karakter yang menunjukkan tanggal atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi. Waktu di mana sebuah event dicatat oleh sebuah komputer, bukan waktu dari peristiwa tersebut. Jadi
untuk timestamp ini merupakan waktu pemrosesan, waktu yang dicatat dalam suatu pemrosesan oleh komputer, bukan merupakan waktu yang dicatat berdasarkan real time. Contohnya dapat dilihat untuk waktu pemrosesan melalui komputer. Selanjutnya ada metode sinkronisasi. Ada dua metode dalam time down coordination ini. Yang pertama, sinkronus, yaitu kendali yang kembali ke user program setelah proses dimasukkan dan keluaran selesai dilakukan sehingga diperlukan waktu tunggu bagi user untuk akses selanjutnya. Dan kedua, asinkronus, yaitu kendali akan kembali ke user tanpa menunggu proses dan keluaran sehingga tidak terjadi loop. Jadi perbedaannya merupakan kendalinya. Untuk sinkronus tadi memerlukan perintah langsung dari user apakah ingin kembali atau tidak. Sedangkan asinkronus, ketika suatu proses selesai dijalankan, maka akan kembali secara otomatis, tidak menunggu apa yang diperintahkan user. Selanjutnya ada algoritma sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus ada algoritma Lamport, dan untuk asinkronus ada algoritma Christian dan Berkeley. Nah, untuk algoritma Lamport dijelaskan dahulu mengenai algoritma ini. Jadi menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi dan waktu realnya. Jadi untuk clock ini biasanya disebut clock logika, karena hal-hal yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan kehidupan dan dapat dihubungkan kejadiannya. Nah, untuk syarat-syaratnya perlu pengurutan kejadian untuk sebarang pasangan kejadian. Yang kedua, tidak boleh ambigu, yang artinya dalam pengurutan tersebut tidak ada hal yang hampir bersamaan atau suatu kejadian yang sama. Jadi sehingga pemrosesannya tidak terjadi kesalahan. Yang selanjutnya harus diketahui keterdahuluan kejadiannya. Jadi untuk suatu proses harus diketahui terlebih dahulu proses mana yang akan didahulukan dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alifuddin dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasinya. Algoritma Christian, yaitu suatu algoritma yang menganggap suatu mesin sebagai time server. Semua mesin akan menanyakan waktu yang tertera pada time server tersebut. Mesin tersebut kemudian merespon dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan mengirimkan pesan yang berisi waktu pada saat itu. Pada saat pengiriman pesan menerima jawaban, maka mesin tersebut dapat men-set waktu menjadi CUTC. Kelemahannya yaitu waktu tidak boleh berjalan mundur. Dibutuhkan waktu untuk mengirimkan balasan dari time server. Algoritma Berkeley. Pada algoritma Berkeley, time server bersifat aktif. Time server akan melakukan polling pada setiap mesin secara berskala dan menanyakan waktu pada setiap mesin. Berdasarkan jawaban yang diberikan, time server mengkomputasi dan memberikan perintah untuk mempercepat atau memperlambat waktunya. Network Time Protocol atau NTP. NTP adalah suatu mekanisme atau protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan.
proses sinkronisasi dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi atau TCP/IP. Sehingga proses ini dapat dilihat sebagai proses komunikasi data, biasanya yang hanya melakukan pertukaran data saja. NTP bekerja dengan menggunakan algoritma Merzulo dengan menggunakan referensi skala waktu UTC. Setiap jaringan NTP biasanya mendapatkan perhitungan waktu dari sumber waktu yang terpercaya, seperti misalnya radio clock atau atomic clock yang terhubung dengan sebuah time server. Kemudian, jaringan NTP ini akan didistribusikan perhitungan waktu akurat ini ke dalam jaringan lain. Sebuah NTP client akan melakukan sinkronisasi dengan NTP server dalam sebuah interval polling yang biasanya berkisar antara 64 sampai 1024 detik. Namun, waktu sinkronisasi ini biasanya berubah secara dramatis tergantung kepada kondisi dan keadaan jaringan yang akan digunakan. Algoritma sinkronus. Algoritma sinkronus merupakan istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk kejadian terjadi pada waktu yang bersamaan dengan rate yang sama, dan kejadian ini terjadi berkelanjutan dan dapat diprediksi. Pengirim diatur sedemikian rupa dan memiliki pengaturan yang sama, serta clock antara pengirim dan penerima harus benar-benar sama dan akurat, karena clock ini menentukan pengiriman antara pengirim dan penerima akan dilaksanakan secara bersamaan. Asynchronous system. Asinkronus adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Metode komunikasi data serial dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Data dikirimkan per bit dalam satuan waktu. Pada mode ini, berarti clock yang digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data harus berisikan informasi tambahan yang diinginkan kedua alat, kapan menyetujui, kapan pengiriman alat dilakukan. Seperti berarti clock yang digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data harus berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Dengan demikian, proses transfer dapat dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda. Dalam sistem sinkronus dan asinkronus terdapat beberapa sistem komunikasi. Mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu kondisi di mana sumber daya resource tidak dapat dibagi ke penggunanya. Mutual exclusion terjadi disebabkan oleh tidak ada dua proses yang pada saat bersamaan berada dalam critical section. Tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat menghambat proses lain. Tidak ada proses yang tidak dapat masuk ke dalam critical section. Kondisi tersebut diatasi dengan menggunakan beberapa macam algoritma. Nah, critical section adalah bagian yang sedang mengakses memori atau sumber daya yang dipakai bersamaan. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan kepada presenter berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya algoritma untuk koordinasi sistem terdistribusi agar mutual exclusion dapat terjamin. Ada 3 algoritma, yaitu Centralized Distributed Approach atau CDA, kemudian Fully Distributed Approach atau FDA, dan Token Parsing Approach atau TPA. Yang pertama ada Centralized Distributed Approach atau CDA. Cara kerjanya, di dalam CDA, untuk menentukan mutual exclusion,
salah satu proses akan dipilih untuk mengkoordinasikan masuk ke sebuah critical section. Ketika menerima pesan request, koordinator akan memeriksa apakah ada proses lain yang berada dalam critical section tersebut. Jika tidak ada, maka koordinator akan segera mengirimkan jawaban ke pengirim request. Dan jika ada proses lain, maka koordinator akan mengantarkan request tersebut, yang dimana sistem penjadwalan antar proses tersebut bisa menggunakan algoritma FIFO, dan kondisi ini dikirimkan ke proses request. Selanjutnya, fully distributed approach bisa dilihat pada gambar. Cara kerjanya yaitu terdiri dari 3 proses P1, P2, dan P3, di mana P1 dan P3 ingin masuk ke critical section. Sementara itu, P1 mengirimkan pesan request kepada P2 dan P3 yang isinya TS sama dengan 10. Kemudian P3 juga mengirimkan pesan kepada P1 dan P2 yang isinya TS sama dengan 4. Ketika P2 menerima pesan request dari P1 maupun P3, P2 akan segera menjawab pesan tersebut. Nah, ketika P1 menerima pesan request dari P3, maka P1 akan menjawab pesan tersebut karena nilai TS dari P1 lebih besar daripada nilai TS P3, yakni 10 lebih besar daripada 4. Nah, ketika P3 juga menerima pesan dari P1, P3 akan menunda jawaban tersebut. Kenapa? Karena nilai dari TS P3 itu lebih kecil daripada nilai dari TS P1. Sehingga P3 yang dapat masuk kepada critical section terlebih dahulu setelah menerima jawaban dari P1 dan P2. Setelah keluar dari critical section, P3 dapat mengirim jawaban ke P1, sehingga P1 dapat masuk ke critical section tersebut. Kemudian token passing approach atau TPA. Token merupakan pesan bertipe khusus yang beredar pada seluruh sistem dengan cara menggerakkan token di antara proses-proses dalam suatu sistem sehingga dapat menentukan mutual exclusion. Hanya ada satu token dalam sistem sehingga hanya akan ada satu proses yang dapat masuk ke critical section pada suatu saat. Cara kerjanya mengirimkan token ke seluruh ring yang fisik jaringannya tidak perlu ring. Jika sebuah proses menerima token, maka ia dapat masuk ke critical section dan mempertahankan token tersebut. Setelah keluar dari critical section, token dapat dilepas dan digerakkan ke seluruh ring. Jika sebuah proses menerima token tetapi tidak ingin masuk ke critical section, maka proses tersebut akan memberikan token ke tetangganya. Pembahasan selanjutnya yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada TPA atau token parsing approach, yakni token hilang. Untuk memperbaikinya, perlu memanggil election untuk membangkitkan token baru. Kemudian ada proses gagal. Bila terjadi proses gagal yang dijalankan karena logical ringnya rusak, maka perlu dibentuk struktur ring baru. Kemudian deteksi terjadinya deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Untuk mendeteksi terjadinya deadlock, menggunakan centralized distributed approach dan fully distributed approach yang sudah dibahas sebelumnya. Cara menghindari deadlock. Yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju deadlock, proses sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi. Jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Jadi, diadakan 2 kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal, dijaga agar tidak deadlock, dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya, dijaga agar jangan sampai terjadi deadlock. Yang ketiga, pada sistem deadlock avoidance atau penghindaran dilakukan dengan cara memastikan bahwa program tersebut memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain,
Cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan, sistem harus berada dalam kondisi aman. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.